abangku. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan kunci keberhasilannya membawa skuad Garuda melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Sin, salah satu kunci keberhasilan membawa tim merah putih ke putaran ketiga adalah karena dia punya ikatan yang bagus dengan para pemain. Sin mengakui bahwa dia telah bekerja bersama para pemain ini selama 4 tahun. Oleh karena itu, para pemain memahami apa yang diinginkan pelatih dan dia pun tahu kondisi tim asuhannya. Pelatih yang berusia 54 tahun tersebut menyebut bahwa situasi itu menjadi keuntungan terbesar. Saat pertama menjabat, saya berlatih bersama pemain U18 dan U19. Pemain-pemain itu terus melaju hingga menjadi perwakilan kelompok usia dan andalan timnas senior, ucapnya. Jadi keuntungan terbesarnya adalah kami saling memahami dengan baik, tegas Sintayong. Walaupun tak akan mudah, Sintayong mengaku ingin bisa membawa tim merah putih tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Dia mengakui bahwa target tersebut tak akan mudah karena kenyataannya Indonesia saat ini berada di pot terakhir dalam drawing putaran ketiga nanti. Sintayong menyatakan target realistis untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Timnas Indonesia bakal segera bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong punya keinginan realistis dengan menargetkan peringkat ketiga atau keempat pada fase ini. Faktanya, ranking FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 tim yang lolos ke putaran ketiga, kata Sintayong. Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk lolos ke putaran final langsung. Jika kita dapat 3 tim lawan yang cukup ideal di drawing, saya pikir kita bisa bersaing untuk peringkat 3 atau 4, tambahnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak berpikir untuk lolos lewat jalur playoff interkontinental. Mungkin hal ini juga didasari kekecewaan Sintayong yang gagal membawa timnas U23 Indonesia berlaga di Olimpiade 2024 yang lalu setelah kalah 0-1 dari Guinea di playoff. Kemudian kita bisa menargetkan lolos saat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bahkan tidak berpikir soal playoff, jelas Sintayong. Sintayong berbicara tentang perkembangan skuad Garuda. Terbaru dia mampu membawa ranking FIFA Indonesia dari 173 hingga saat ini berada di posisi 134. Sintayong menilai bahwa ranking FIFA bukan patokan untuk menilai Indonesia. Dia mengakui bahwa mereka masih berkembang dan juga bisa terus membaik secara ranking. Posisi ranking FIFA yang tinggi juga tidak bisa menjamin mereka bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan mudah. Mungkin terdengar sombong, tapi level Indonesia saat ini di peringkat FIFA hanyalah sebuah peringkat, jadi cukup kecil. Bahkan jika kita mendapatkan peringkat lebih tinggi, kita akan mendapatkan tantangan yang berat, kata Sintayong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mengatakan bahwa perkembangan ini membutuhkan waktu. Sintayong menegaskan bahwa pemain yang berada di timnas Indonesia memiliki kualitas. Tetapi sebenarnya secara keseluruhan, pemain tim nasional kita cukup berbakat dan itu hal yang baik. Ada banyak pemain bagus, jadi itu sangat membantu tim, ujarnya. Media Belanda Voetbalzone.nl menyoroti pemain keturunan yang berlaga untuk timnas Indonesia saat laga melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Voetbalzone menyoroti Tom Haye dan juga Calvin Verdong yang bermain di pertandingan tersebut. Tom Haye mencetak gol internasional pertama untuk kemenangan Indonesia. Calvin Verdong melakukan debutnya, tulis media tersebut dalam judul artikelnya. Selain itu, pemain keturunan lain juga menjadi sorotan Voetbalzone. Mereka adalah J.I.Z, Ndata Chuaon, dan juga Ragnar Oratmangun. Haye kembali menjadi starter di starting line-up Indonesia yang kalah di laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak 0-2 pekan lalu. J.I.Z, Calvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmangun antara lain juga ikut menggebrak, tulis Voetbalzone. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun disambut meriah saat pulang kampung halamannya di Maluku. Kabar tersebut diketahui dari story akun Instagram sang pemain. Ragnar terlihat memamerkan Instagram story di sebuah rumah dengan dinding warna hijau pada Jumat malam pukul 21.35 waktu setempat. Di Instagram story miliknya itu terlihat juga warga sekitar berkumpul di teras rumah. Mereka melambaikan tangan dan bersorak Oratmangun, Oratmangun saat Ragnar membuat video yang kemudian diunggahnya di Instagram story miliknya tersebut. Selain itu, dalam video yang beredar di media sosial, warga juga meminta Ragnar Oratmangun untuk mengucapkan sepatah dua patah kata kepada publik. Menyala abangku, warga Ambonese sukses, ujar Ragnar Oratmangun.
Ya, darah Indonesia Ragnar Oratmangun berasal dari sang kakek dari jalur ayah. Dikutip dari Antara News, sang kakek diketahui lahir pada tanggal 3 November 1925 di Larat, Pulauan Aru, Maluku. Beberapa pemain timnas Indonesia mengalami perubahan harga pasar. Dilansir dari Transfer Market, ada 7 pemain yang harga pasarnya berubah. Sebanyak 4 pemain yang mengalami peningkatan, sedangkan 3 lainnya mengalami penurunan. 4 nama dengan harga pasar meningkat yakni ada J.I.Z, Justin Hubner, Calvin Verdong, dan juga Iver Jenner. Khusus untuk J.I.Z, peningkatan nilai pasar ini tentu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai bek itu baru saja membantu timnya yakni Venezia FC promosi ke Serie A Italia. Bahkan nama J.I.Z dikabarkan sedang diincar klub Serie A lainnya. Lanjut ke pemain yang mengalami penurunan harga pasar, yaitu ada Shane Patinama, Pratama Arhan, dan juga Sandy Walsh. Ya, Shane Patinama mengalami musim yang kurang baik bersama KAS Yupen. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri itu gagal membantu KAS Yupen bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia dan juga harus terdegradasi. Sama dengan Shane Patinama, Pratama Arhan juga jarang mendapatkan kesempatan bermain bersama klub asal Korea Selatan, Suwon FC. Diperkenalkan pada bulan Januari 2024, Arhan baru melakukan debut pada Mei yang lalu. Sayang, debut pemain yang berusia 22 tahun tersebut berujung kelam. Arhan hanya bertahan di lapangan selama 3 menit karena mendapatkan kartu merah langsung. Untuk lebih jelasnya, berikut harga pasar terbaru para pemain timnas Indonesia yang mengalami perubahan. Yang pertama, untuk yang naik ada J.I.Z dengan 43,45 miliar rupiah. Kemudian ada Justin Hubner dengan 6,08 miliar rupiah. Calvin Verdong 43,45 miliar rupiah, Iver Jenner 6,08 miliar rupiah. Sedangkan yang turun ada Shane Patinama dengan 8,69 miliar rupiah, Pratama Arhan 3,48 miliar rupiah, dan juga Sandy Walsh 22,60 miliar rupiah. Bek tengah timnas Indonesia, yakni J.I.Z, kini dikabarkan diminati oleh 2 tim Serie A Italia. Awalnya, bek berusia 24 tahun itu dilaporkan telah diminati oleh Torino, dan kabar tersebut dikonfirmasi oleh Tuttosport. Kabar minatnya Torino dengan J.I.Z berawal dari upaya rival sekota Juventus tersebut untuk merekrut pelatih Venezia saat ini, yakni Paolo Vanoli. Paolo Vanoli dilaporkan telah setuju secara personal dengan Torino. Negosiasi alot ini pun menyeret 2 pemain andalan Vanoli dalam pusaran transfer ke Torino, J.I.Z dan gelandang Amerika Serikat Tanner Tessman. Vanoli ingin memboyong mereka ikut ke Torino pada bursa transfer musim panas ini sebagai syarat memperkuat materi si banteng. Dan di antara kedua nama tersebut, transfer J.I.Z diklaim lebih realistis diwujudkan. Manuver untuk J.I.Z, protagonis dari kesuksesan Venezia promosi lebih realistis. Dia bisa bernilai antara 3, 5, atau 4 juta euro, dan Fagnati atau direktur olahraga Torino membutuhkan penguatan di pertahanan. Negosiasi untuk klausul Vanoli telah berkembang ke transfer J.I.Z. Begitu tulis artikel di Tuttosport. Tim Serie A Italia kedua adalah Parma, dan kabar tersebut dikutip dari laman Forza Parma. Tim yang berjuluk I Giallo Blu tersebut berminat kepada J.I.Z karena kontribusinya mengantarkan Venezia ke Serie A. Ada juga minat dari Parma pada J.I.Z. Tuttosport melaporkannya di kios koran hari ini. Bek Venezia telah menunjukkan performa terbaiknya musim ini, memberikan kontribusi penting bagi promosi tim tersebut ke Serie A. Dikutip dari sumber Parma Live. Ya, meskipun begitu belum ada kabar terbaru soal transfer kedua pemain. J.I.Z lebih dekat dengan Torino, dan kondisi tersebut bakal berpeluang terjadi lebih besar jika Paolo Vanoli jadi pelatih Torino. Unggahan cerita Justin Hubner di media sosial Instagram soal timnas Indonesia makin diminati banyak pemain keturunan jadi pro dan juga kontra. Hubner mengunggah sebuah tulisan dalam Instagram Story eksklusif pada Jumat 14 Juni yang memantik persoalan. Tulisan itu bernada sindiran kepada pihak tertentu. Sebelumnya tidak ada satupun yang mau bermain untuk Indonesia, dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang lucu, tulis Hubner. Banyak netizen atau warganet ikut mengomentari unggahan tersebut. Tidak hanya yang serius, yang iseng, lucu-lucuan, hingga marah-marah bersatu jadi satu berpendapat. Ada juga yang menilai bahwa Hubner tidak siap bersaing dengan pemain yang bakal didatangkan. Pasalnya beredar nama-nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi punya kualitas mumpuni. Mungkin nyindir karena takut bersaing. Anda yang kemarin gak mau sekarang mau dan dipanggil bisa ambil posisi dia. Yang kemarin bilang gak mau, kualitas di atas dia sepertinya, celetuk warganet.
Justin Hubner telah menuntaskan tugas bersama timnas Indonesia yang melakoni 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubner tercatat bermain penuh dalam duel kontra Irak dan juga Filipina. Bagi Justin Hubner, dirinya sangat menikmati kebersamaan dengan timnas Indonesia. Menurutku itu luar biasa. Kamu tahu, saya pikir itu adalah keputusan terbaik yang saya ambil dalam karir sepak bola saya sejauh ini, ucap pemain Kerezo Osaka tersebut. Dukungan yang kami dapatkan dari sini sungguh luar biasa, kata Hubner. Ini benar-benar gila, tutur mantan pemain The Box U17 itu. Setiap tackle yang saya lakukan, Anda melihat emosi di wajah penggemar. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan itu, ujar Hubner. Kini digandrungi supporters, Hubner berusaha untuk ramah. Di akun Instagram pribadinya, Hubner memiliki jumlah pengikut sebanyak 2,5 juta followers. Menurutku, aku hanya pria normal. Jika orang memintaku untuk berfoto atau apapun, aku mencoba membuat foto bersama penggemar sebanyak yang aku bisa, kata pemain berusia 20 tahun itu. Saya mencoba menjadi normal. Saya tidak merasakan diri saya lebih dari orang lain, ujarnya. Ya, saat ini Hubner sudah kembali bergabung dengan Kerezo Osaka. Dan terdekat, Kerezo Osaka menjamu Urawa Reds pada pekan ke-18 G1 League 2024 di Stadion Yodoko Sakura, yakni pada Sabtu 15 Juni 2024. Dia berseragam Kerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers hingga Desember 2024. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Beckham merupakan salah satu dari pemain andalan Persib Bandung pada Liga 1 2023-24. Beckham musim ini bermain dalam 28 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol dan juga 4 assist. Pemain tersebut hanya absen dalam 4 laga karena panggilan timnas dan juga cedera. Penampilan yang solid membuat Beckham akhirnya mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Beckham Putra memberikan konfirmasi terkait kabar ini. Dia mengakui bahwa ada tawaran yang datang dari tim luar negeri. Iya, ada tawaran klub luar negeri, kata Beckham Putra, sumber laman Tribun Jabar. Pemain timnas U23 ini melanjutkan bahwa dia belum mengambil keputusan, termasuk belum akan membocorkan tim mana yang ingin mendapatkan jasanya tersebut. Dia ingin memikirkan ini, apalagi Liga 1 baru akan mulai berjalan pada bulan Agustus nanti. Menariknya, Beckham Putra masih memiliki kontrak bersama Persib Bandung. Kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2025 nanti. Kalau kontrak di Persib, memang masih ada 1 musim lagi, ujar Beckham. Ya, Beckham Putra menjadi salah satu pemain muda yang cukup potensial. Dia jadi salah satu pemain Persib Bandung yang berjasa membawa timnya juara Liga 1 2023-24. Selain itu, dia meraih medali emas pada SEA Games 2023 di bawah komando Indra Safri. Sementara itu, Sintayong sebenarnya memanggil Beckham Putra untuk Piala Asia U23 2024, tapi sang pemain tidak bisa bergabung karena cedera. Ada 3 penyerang ganas di luar negeri yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya para pemain itu bisa menjadi opsi bagi sang pelatih Sintayong untuk mempertajam lini depan Garuda. Seperti yang diketahui, sektor depan timnas Indonesia masih menjadi sorotan. Dalam 2 laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak ada satupun pemain depan yang mencetak gol. Saat melawan Irak, timnas kalah 0-2. Lalu ketika menghadapi Filipina, timnas menang 2-0. Itu pun berkat gol Tom Haye dan juga Rizky Ridho. Karena alasan itulah, Sintayong pun berniat untuk mendatangkan striker baru demi bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang baru akan dimulai pada 5 September 2024 dan juga berakhir 10 Juni 2025. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, kata Sintayong usai laga timnas Indonesia versus Filipina. Berikut 3 penyerang ganas di luar negeri yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama ada Dean Zandbergen. Dean Zandbergen saat ini bermain untuk Sparta Rotterdam U21. Pada musim 2023-24 ia membukukan 34 penampilan dengan mencetak 5 gol dan juga 6 assist. Kemudian yang kedua ada Milian Manhoef. Nama Milian Manhoef sudah tak asing di kalangan para pecinta sepak bola tanah air, sebab ia sudah beberapa kali dikabarkan diincar untuk dinaturalisasi. Manhoef saat ini berkostum Stoke City di divisi Championship Liga Inggris 2023-24. Dan yang terakhir ada Ole Romeni. Selain Milian Manhoef, Ole Romeni juga kerap diberitakan tengah diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Namun,
belum ada kabar baik dari striker berusia 23 tahun tersebut. Saat ini Romani bermain di klub divisi utama Liga Belanda yakni bersama FC Utrecht, dan pada musim 2023-24 Romani mencatatkan 18 laga dengan 1 gol. Namun di musim 2022-2023 ia sukses mencetak 11 gol dan juga 1 assist dari 33 penampilannya di Liga Belanda. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.